kubur yang kosong membuktikan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ketika perempuan ini mereka pergi ke kubur, ternyata kubur itu sudah kosong. Ada dua kemungkinan di situ yang bisa terjadi, yang selalu menjadi suatu tuduhan, bukan saja yang terjadi sekarang, tetapi juga sudah terjadi pada zaman itu, seperti yang disaksikan Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dikatakan begini, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka tahu betul gempa bumi terjadi. Tiba-tiba batu yang menutupi pintu kubur itu sudah terguling dan mayat Yesus tidak ada lagi di dalamnya karena dia sudah bangkit. Prajurit yang menjaga, mereka memberitahu segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa yang dilakukan oleh imam-imam setelah mendengarkan peristiwa kebangkitan itu? Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Setelah mereka menceritakan peristiwa kebangkitan yang mereka alami ketika mereka sedang menjaga kubur itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Murid dalam kondisi ketakutan yang luar biasa karena guru mereka sudah mati disalib dan kubur ini dijaga oleh serdadu-serdadu yang mempunyai kuasa yang begitu besar pada zaman itu. Tetapi para imam mereka melakukan komplotan dengan tentara-tentara untuk menceritakan hal yang berbeda, untuk menyebarkan hoaks, menyebarkan berita bohong. Dan untuk hal itu mereka memberi uang dalam jumlah yang besar kepada serdadu-serdadu ini. Bahwa ketika mereka sedang tidur malam-malam, murid-murid yang dalam kondisi takut, yang sudah lari oleh karena takut ini, kok bisa datang malam-malam ke situ untuk mencuri mayat ini, sementara mereka ditugaskan untuk menjaga kubur itu. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Yahudi itu mayoritas sampai sekarang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias mereka. Mereka menolak Kristus sebagai Mesias mereka, dan akibat penolakan mereka, maka Tuhan memilih suatu umat yang berkenan kepadanya, yang disebut sebagai umat perjanjian baru, gereja Yesus Kristus, yang merupakan kumpulan orang-orang percaya dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, dan kita termasuk dari orang-orang itu. Penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus ini bukan saja terjadi sekarang, tapi itu sudah terjadi sejak peristiwa kebangkitan, di mana imam besar bersama dengan komplotannya, mereka membayar orang yang menjaga, menyebarkan berita hoaks bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi murid-muridnya yang datang malam-malam mencuri mayatnya. Nah, sekarang kita lakukan pembuktiannya. Kalau benar apa yang menjadi tuduhan mereka ini,
bahwa murid-murid itu mencuri mayatnya. Mereka pasti tidak akan pernah mau mengorbankan nyawa mereka, hidup mereka, harta benda mereka untuk apa yang mereka tahu itu merupakan suatu kebohongan. Tidak mungkin. Tetapi sejarah menyatakan, Alkitab mengatakan, murid-murid yang merupakan saksi mata dari peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, mereka rela disalibkan dengan kepala ke atas seperti halnya Paulus. Petrus rela disalibkan dengan kepala ke bawah. Thomas dirajam di India. Markus diikat lehernya kemudian ditarik oleh kuda di Mesir. Tidak mungkin para murid seperti ini, mereka rela mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan harta benda mereka untuk menceritakan sebuah kebohongan bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi yang benar, kubur sudah kosong, membuktikan Yesus telah bangkit. Dia benar-benar anak Allah yang hidup. Tidak ada kuasa yang dapat menahan kebangkitannya. Walaupun kubur itu dijaga oleh para tentara Romawi yang begitu berkuasa pada saat itu. Tetapi tentara-tentara yang menjaga tidak bisa menahan kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Itu sebabnya kubur sudah kosong. Pembuktian yang kedua, jikalau musuh Yesus Kristus menyatakan bahwa murid-murid yang mencuri, pasti tentara-tentara ini, pemerintah pada waktu itu akan mengejar murid-murid ini, mengambil mayat yang mereka curi, dan mereka akan menyebarkan, ini loh mayatnya yang dicuri, membuktikan bahwa Yesus itu tetap mati, tidak hidup seperti yang disaksikan oleh murid-murid. Jikalau musuh Yesus yang mencuri mayat, mereka juga pasti memperlihatkannya untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kesaksian saksi mata seperti murid, Yesus hidup. Kesaksian daripada orang-orang yang merekam peristiwa kebangkitan Kristus menyatakan juga walaupun mereka musuh Yesus, tapi karena mereka sejarawan yang tulen, mereka dapat menceritakan apa adanya peristiwa kebangkitan Kristus. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Karena dia hidup, ada hari esok. Karena dia hidup, maka dia yang hidup itu ada dalam kita. Dialah yang mengubah kita. Sama seperti maut tidak bisa menahan dia untuk tetap ada dalam kuburan. Seperti itu juga dosa tidak bisa menahan dia untuk tetap ada dalam penghukuman karena dosa kita. Tapi dia bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kuasa setan, mengalahkan dosa. Dan itu memberikan pengharapan bagi kita sekalian bahwa oleh kebangkitannya kita yang percaya kepadanya dibenarkan. Kita yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Kita yang percaya kepadanya menerima hidup yang sama seperti dia yang bangkit itu. Maka walaupun suatu waktu kita akan mati, kita juga akan bangkit dengan tubuh kebangkitan yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus yang tidak bisa dihalangi oleh kuasa maut. Kenapa? Karena kita percaya kepada dia, Yesus Kristus yang sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup.